Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Borukaro KSCC. Hari ini hari Senin tanggal 15 November 2021, hari biasa pekan ke-33. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai ayat 43 dengan tema jangan pernah menyerah untuk mendapatkan sesuatu. Waktu Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, dikisahkan beberapa saat sebelum memulai lomba lari maraton, seorang pelari muda mendekati pelatihnya dan bertanya, "Bisakah saya mengalahkan para pelari itu?" Mereka adalah para atlet yang telah berpengalaman dan telah memenangkan banyak perlombaan. Untuk menguatkan muridnya yang sedang dirundung keraguan, sang pelatih berkata, "Kamu pasti bisa. Pusatkan pikiranmu pada garis finish yang ada di seberang sana. Kemudian kerahkan seluruh kemampuanmu untuk berlari. Saat berlari, jangan melihat ke kiri atau ke kanan, apalagi ke belakang." "Bapak yakin?" tanya atlet muda itu lagi. "Saya sangat yakin. Oleh karena itu, kamu juga harus yakin bahwa kamulah pemenang dalam lomba itu." Sang pelatih meyakinkannya lagi. Setelah mendapat dukungan yang positif dari sang pelatih, si atlet muda kembali mempersiapkan diri sebelum lomba dimulai. Ia mematuhi semua nasihat yang diberikan oleh pelatihnya. Ketika perlombaan dimulai, ia berusaha keras untuk memaksimalkan seluruh kemampuan dalam dirinya. Akhirnya, ia menangkan perlombaan tersebut. Saudara-saudari, bacaan Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu orang buta itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Orang menjawab, "Yesus orang Nazaret lewat." Sepertinya orang buta ini telah mendengar ketenaran Yesus yang menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi sampai sekarang ia tidak memiliki cara untuk melakukan kontak dengannya. Maka ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ia mendapat teguran dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ia tidak mundur, bahkan lebih keras lagi ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Orang buta itu mempunyai tekad yang kuat untuk mendapatkan perhatian Yesus. Tekad kuat, itulah yang menjadikannya
tidak mundur ketika orang di sekitarnya justru menyuruhnya diam. Karena itulah seruan orang buta itu sampai pada telinga Yesus. Ketika mendengar seruan itu, Yesus bisa saja mengabaikan atau memarahinya karena dia mengganggu pembicaraannya dan mengganggu pendengarnya. Namun Yesus menunjukkan bahwa aksi atau tindakan lebih penting daripada berbicara. Orang itu sangat membutuhkan pertolongannya dan Yesus siap tidak hanya untuk berempati dengan penderitaan orang itu, tetapi juga untuk meringankan penderitaannya. Maka Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Dan Yesus mengabulkan permintaannya dan berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Di sini ada dialog yang menarik antara Yesus dan orang buta tersebut. Yesus bisa saja langsung menyembuhkannya, tapi Yesus juga mau agar orang buta ini tahu apa yang dia butuhkan dan dengan rendah hati meminta agar kebutuhannya dipenuhi. Iman dan tekadnya yang kuat dihargai oleh Yesus dengan memberinya penglihatan. Saudara-saudari, pengalaman orang buta ini memberi inspirasi kepada kita supaya kita tidak takut untuk berseru kepada Tuhan apabila kita membutuhkan pertolongan. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita berseru kepadanya. Bisa jadi ketika kita berseru, seruan kita belum didengarnya. Jika belum didengar, jangan putus asa. Lebih semangat lagi berseru sampai Tuhan mendengarkan suara kita. Di sini dibutuhkan keberanian dan tekad yang kuat dari kita, seperti seorang pelari muda dalam cerita di atas tadi, dengan memaksimalkan seluruh kemampuan dalam diri sampai akhirnya bisa memenangkan perlombaan tersebut. Sampai akhirnya seruan kita dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudari, mari kita belajar dari tokoh-tokoh yang hadir hari ini. Tidak menyerah pada keadaan diri kita, tetapi tetap memiliki semangat untuk bangkit. Tidak menyerah pada tantangan, pada apa kata orang, tapi tetap berjuang untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Mari kita menjadi pelatih yang tetap memotivasi orang lain untuk maju dan meyakinkannya bahwa ia bisa. Seperti orang yang menyuruh orang buta itu diam, janganlah kita menjadi penghalang bagi orang untuk datang kepada Yesus. Melainkan, mari kita menghantar saudara-saudara kita untuk bertemu dengan Yesus dan melihat kebaikan Yesus dalam hidup mereka. Mari kita tidak hanya berempati dengan penderitaan sesama, tetapi juga berusaha membantu sesama mengatasi penderitaannya. Tuhan memberkati.